Bismillahirrahmanirrahim. Misbahul Zalam. Babul hikami fis sholati utawi iki iku bab pira-pira hikmah fis sholati ing dalam masalah salat. Wa ya lan utawi salat imaduddin iku tiange agama. Wa isaumul yakin lan taline keyakinan, koneksi keyakinan. Isom tuh, koneksi keyakinannya ya salat. Wa rasul kurubat lan ndase pokok. Jadi pokoknya piro-piro kurbah tuh gawe keparak dening Allah Ta'ala. Jadi asal dan pokoknya koneksi kedekatan nama Allah ya sholat. Wasamratu ta'at dan buah ketaatan. Wahadha babun rabiun utawi iki iku bab kang kaping 4. Wa dzukira lan den sebut fi hadzal bab ing dalam ikilah bab Tamaniyah hikamin disebut ada 8 hikmah. Al hikmatul ula utawi hikmah kang awal. Qaulu iku dawan Imam Athaillah as-salatu tuhratun lil qulub atau taharatun lil qulub utawi salat iku penyuci kadue piro-piro ati. Ayat tegese min adnasil qulub saking piro-piro noda hati. Kama fi hadisi Abi Hurairah kaya oleh kang tetep ing dalam hadis Abi Hurairah qala andika Abi Hurairah samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngurung isun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap Rasul aroaitum anatah ningali sira kabeh lau anna nahron bibabi ahadikum lamun setuhne kali kelawan lawang sarasiji sira kabeh yaktasilu fihi kula yaumin kang adus ya si ahadikum fi ing dalam nahar kula yaumin ing dalam saban-saban dina sama rot ing 5 piro-piro balen ing 5 balen hal yab komindaroni syai anatah nyisa saking kekotore si wong saya apa suju-uji kalu dijawab sama sahabat la yab komindaroni syai orang nana nyisa saking nodane si wong syaiun apa suju-uji. Kala ngandika Rasul fakadzalika mislu sholatil khamsi. Maka kaya mengkono tak tersisa nodanya mislu sholatil khamsi umpama pira-pira salat kang 5. Yamhullahu bihinnal khotoya ngapus sapa Allah Ta'ala bihinna kelawan sholatil khamsi al khotoya ing pira-pira kesalahan. Wastiftahun libabil guyub lan pembuka ngebuka kadue lawang piro-piro gaib. Ayat talabul fathi min babil guyub tegese ngeprih pembuka saking lawang gaib. Minal ma'arif nyatane saking piro-piro kema'rifatan wal asroran piro-piro rahasia. Lianal qulub idza taharat rufian al astar karena setune piro-piro hati idza taharatat kala suci ya kulub rufia mangka den angkat minha saking kulub al astar apa piro-piro tutup-tutup qaraat ma ghaba anha minal asrar maka ningali ya kulub ma ghaba ing barang kang gaib ya ma anha saking kulub minal asrar saking piro-piro rahasia wali annahu ya warada annahu idza qala al musalli dan karena sene kelakuan ikut kewarit ikut teka ana apa sene kelakuan idza qalal musolli tatkala ngucap sapa wong kang salat ihdinas siratal mustaqim mungkin nuduhaken Tuhan ing kita ing siratal mustaqim ing dalam kang mustaqim istiqamah ilai ila akhiril hadis qala Allah Ta'ala ngandika Allah Ta'ala hadza utawi iki li abdi kadue hamba isun wali abdi masalan kadue hamba isun apa barang kang jaluk ya abdi wa kafa bil hidayati fathan lan cukup kelawan petunjuk bimbingan dari Allah fathan pembuka wa qala ta'ala fi hadisil qudsi dan ngandika Allah Ta'ala dalam hadis qudsi wa man taqarraba ilayya sibron lan sing sapa-sapa gawe keparak ya siwong ilay maring isun sibron ing sejengkal taqarrub tu mangka gawe parak isun ilai maring man
ziraan ing saasta. Paman atani yamsi lan sing sapa-sapa teka siwong ning isun yamsi halalu maku. Ataitu mangka teka isun hu ing siwong harwaratan hare melaku gancang. As-sholatu mahallul munajat, utai salat iku panggonan munajat. Ae tegese mahalu qurbil abdi min rabbihi, tegese panggonan para ke hamba min rabbi saking pengadane abdi. Waduhuluhu fi hadrati lan manjingi abdi fi hadrati dalam hadirat maulah, hadirat rabbihi ta'ala bila wasitatin kelawan oranan perantaraan. Munajatul abdi li rabbihi, mangka utai munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Mangka utai munajat hamba kade pangerane abdi. Atilawatu iku maca Quran wa du'a ulan ngedoa wa tasbih ulan maca tasbih wa tahlilul masa tahlil wa ghairu dzalik lan yane mengkono tasbih dan tahlil. Wa munajatuhu ta'ala li abdihi lan munajate Allah ta'ala kade hambane Allah. Bima yuwajjihu ilaihi minal ladhaif, kon barang kang madhepaken Allah hu ing si abdi hu ing sing ma hu ing ma ilai maring abdi ilai maring Allah minal ladhaif nyatane saking pira-pira kelembutan. Wa bima yuthifuhu lan kon barang kang menghadiahkan, memberi hadiah yang baik, tuhfah tuh hadiah bagus. Ya Allah hu ing si hamba bi kelawan ma minal asrar wal ma'arif saking pira-pira rahasia lan pira-pira pengetahuan. Wa madinul musafat lan jadi panggonan kebersihan cinta. Ai mau diu ikhlasil mawaddah tegese panggonan bersih kecintaan. Wa markazu tasfiyatil qalbi lan jadi poros sentral tasfiyatil qalbi, pensucian dan pembersihan hati. Wa ifadatul ma'arif dan lubere piro-piro kemarifatan. Wa musafatul abdi li rabbi mangka utawi murnine kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Bitawajjuhi ilai kelawan madhepe si abdi ilai maring rabbi. Bibadani kelawan awake si abdi wa qalbi lan atine si abdi. Hatta la yahtalija fi sirri ghairah. Malah-malah orang ngegrenyet. Ikhtilaj itu ngegrenyet, terlintas fisiri ing dalam sire si abdi ghairo ing selainnya Allah. Wa musafatur rabbi li abdi dan cinta bersih cintanya Tuhan kepada hambanya bi ayam nahu syuhudah kalau nyentang wehi ya Rabb hu ing si abdi syuhudau ing musyahadah dening Allah wa yufidha alaihi judah dan ngeluberakan ya Allah alaihi ing atas si abdi judau ing kelomanane Allah. Tatasyu'u nerima luas lapang fiha ing dalam salat mayadinul asror apa piro-piro medan piro-piro rahasia fayjulul qalbu fi shalah fi amakinihal ma'nawiyah mangka olah alih apa ati ing dalam salat fi amakinnya ing dalam piro-piro panggonane ati al ma'nawiyah kang bangsa manui asyabiha kang den sebraken bibaya dinil khailil mutnasiah ing dalam lapangan medan ku lapangan kuda-kuda kang luas. Lianna salat ta'khudhu bi kulliyatil abdi karena sunnya salat iku ngalap ya salat kelawan piro-piro keseluruhan seorang hamba. Fa inna jawariyahu masygulah bi af'alil zahirah maka setune piro-piro jawarih anggota badane si hamba masygulah iku ketungkul sibuk bil af'alil zahirah kelawan piro-piro pagawean kang lahir. Walisanahu lan lisane si abdi masyghulun bi azkaril intiqal wal azkaril arkan iku ketungkul kelawan pira-pira zikir ola alih wa azkaril arkan lan zikir pira-pira rukun wa qalbuhu masyghulun bil khudu lan atine si hamba iku ketungkul bil khudu kelawan tunduk wa ta'ammuli ma'anil azkar lan mikir-mikir pira-pira makna pira-pira zikir. Wa tasyruku fiya syawarikul anwar lan mencorong bersinar di dalam salat syawarikul anwar piro-piro sinar-sinar cahaya wa tatlu fi shalah anwaru syabiyah bil kawakib tegese muncul ing dalam salat apa piro-piro cahaya kang den surwaken kelawan piro-piro bintang faidobatu syawarik mangka ngidofatan lafaz syawarik alladzi hiya bi ma'nal nujum
kang utai ya syawarik ikut tetap kelawan makna bintang min idofatil musabbabi lil musabbah ikut tetap saking idofakan musabbabi kade musabbah final imdad minar rob ala qadril istiadad minal abdi, maka sunnah imdad perpanjangan dan limpahan dari Tuhan itu lagi mana kadar persiapan dari seorang hamba. Keza ufidat alil asrar zahada fil aghyar, maka tatkala den lumberaken alai ngatasi sisi wong hamba al asra apa piro-piro rahasia zahada maka zuhud dia si abdun fil aghyar ing dalam selain Allah, piro-piro ghair, piro-piro makhluk selain Allah. Wa takunu wijhatu ilal wahidil qahar, dan ana apa madepe seorang hamba iku hanya kepada Allah kang tunggal al-qahar kang maha gagah perkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babul hikam fis shalah. Kemarin bab tobat ya, bab ikhlas fil amal. Jadi segala sesuatu kita kudu bersihkan hanya Allah, ikhlas dalam kinerja, bukan sholat doang. Dan ini diterangin tentang sholat, sebab afdalu a'malil jawari itu as-sholah, paling utama kinerja lahiriah az-zahirah, yang lahiriah. A'malul badaniyatil zahirah afdalul a'malil badaniyatil zahirah as-sholah, paling afdal, paling utama amal badan yang lahir itu sholat. Dan wa afdalul a'malil badaniyatil batinah itu al-iman wal ma'rifah. Jadi yang namanya bab ini menerangkan hikmah dalam sholat. Wahia imaduddin, yang namanya sholat tuh tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, sholat tuh tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Kalau orang benar-benar mendirikan sholat, itu benar-benar mendirikan tiang agama. Jadi kalau pengen agamanya keker, kan kudu tiangnya dikekerin. Sholatnya dikekerin, jangan tonggang-tonggeng doang. Jangan sampai yang tadi diomongin sholat pas dilihat sama malaikat, Tuhan dia menonggeng doang, bukan ruku, bukan sujud. Jangan sampai dikata begitu ntar sama malaikat. Wa isamul yakin, dan talinya keyakinan, biar kita yakin sama Allah, biar kita benar-benar terhubung sama Allah, sholat. Sebab benar-benar sinyalnya luar biasa tali keyakinan. Wa rasul kurubat, dan pokok sinyal terdekatnya Allah, pendekatan diri sama Allah, ibadah. Wasam merontut taat, dan buahnya ketaatan, itu sholat. Cuman bukan sekedar sholat tonggang-tonggeng itu, tapi benar-benar sholat yang ada ruh, yang ada benar-benar koneksi data yang luar biasa sama Allah dan Rasulnya. Wa hadza babun rabiun, bab yang keempat, disebutkan dalam bab ini 8 hikmah. Hikmah pertama, kata beliau, as-sholatu tuhratun lil qulub atau taharatun lil qulub. Salat itu pensuci hati. Jadi kalau pengen hatinya suci, salat. Buku gue salat mah salat kagak suci. Atau salat yang bener. Ya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi kalau pengen suci hati, salat yang bener. Iqomah, bukan sekedar tonggang-tonggeng, tapi benar-benar dirikan sholat. Bab sholat pensuci hati. Berarti ketika mampu mensucikan hati terus sholat, itu sholatnya kudu bener-bener. Biar bukan jangan lahirnya doang, biar sholatul qulub, biar sholatnya sampai hati gitu. Kalau cuma sampai lahirnya doang, paling kayak dengkul kapalan sama jidat pada hitam. Iya, sholat lahirnya memang apa? Dengkul kapalan tuh, jidat pada hitam. Iya, sholat lahirnya makan begitu. Sedangkan ini sholat bisa mensucikan hati, bukan ngitemin dengkul sama ngitemin jidat. Itu. Jadi benar-benar tuhratun lil qulub.
min adnasi dzunub, dari pelbagai macam dosa-dosa kotor, noda-noda hati, seperti rasa iri, dengki, takabur. Sholat di buku kebanyakan yang tukang sholat mah, atuh sholatnya tongeng-tongeng doang, sombong. Kalau sholatnya bener-bener sholat mah udah pasti yang namanya orang ruku takzim li amrillah. Kalau orang ngagungin pencipta, itu pasti sama bikinannya nggak sombong. Kok mau sampai ngejelekin mau bikinannya? Gitu. Orang ngagungin pembuat bolu, itu nggak bakal ngejelekin bolu buatannya. Orang ngagungin Allah ketika sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, mual bakal ngejelekin bikinan Allah. Emang dasar bini kok gak ngerti sama urusan laki. Udah begini jelek-jelekin bini. Gitu. Padahal mah bukan bini yang jelek, lo yang kotor hatinya. Gitu. Iya, hati kita yang kotor mah. Lah kalau hati kita bersih mah pasti. Iya ya Allah, ini makhluk Allah kenapa begini amat sama saya ya Allah. Iya. Berarti kan Allah negor ke kita. Lelunya yang sayang sama bini, yang perhatian, sebab kewajiban lu yajibu ala zauj nafaqatu zauja. Lah wajar kagak dinafkain 2 miliar sama bini. Jadi, jangan nyalain bini. Itu belajar yang namanya sholatnya kudu bener-bener tuhratun lil qulub min adnasil qulub. Suci, sholat tuh bisa mensucikan hati dari noda-noda hati. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana di hadis Abi Hurairah, kata Rasul, Abi Hurairah ngomong, saya sering dengar Rasulullah sering bersabda, ara'aitum, lu emang gak ngelihat, lau anna nahron bibabi ahadikum, kalau emang di rumah kamu sekalian ada kali, lu tiap hari mandi 5 kali. Hal ya bukomin darani syai, kira-kira kalau sehari semalam mandi sampai 5 kali, kira-kira ada nodanya kagak tuh awak? Lah kan bersih 5 kali sehari. Di depan ada qalu la ya bukomin darani syai, kata sahabat, atuh kagak ada Rasul, pasti bersih. Fakadzalikus mislu sholatil khamsi, begitu juga salat 5 waktu, itu yamhullahu bihinnal khataya, Allah hapus dengan sholat 5 waktu segala kesalahan. Jadi ketika sholatnya benar-benar, ayo, itu kesalahan kita, Allah bersihin. Itu pensuci berasonya hati. Sholat wastiftahun libabil ghuyub, sholat membuka etolabul fathi, minta terbuka koneksi, min babil guyub, dari pintu-pintu yang gaib. Namanya guyub itu bukan kita ngelihat juri kuntilanak, gondoruo, hantu, bukan. Tapi yang namanya guyub minal ma'arifi wal asrar, dari pelbagai macam pengetahuan dan rahasia-rahasia. Itu tadinya kita nggak tahu. Biar tengah sama Allah, sholat, sebab itu pembukanya. Iya ya Allah. Bener-bener kamu hebat ya Allah. Tapi gua kagak bisa. Aduh, sholatnya tongeng-tongeng doang, ngitemin jidat sama ngapalin dengkul, supaya dengkul kapalan jidat hitam. Istiftahun libabil ghuyub, tolabul fatih, minta dibuka pintu-pintu pengetahuan dan rahasia. Kalau udah tahu sama Allah dan rahasia, bener-bener yakin tanya lianal qulub idza taharat rufianal astar. Karena yang namanya hati ketika suci itu dihilangkan segala tutup-tutup. Ya kalau masih pusing, masih kesel, masih sombong, atuh ketutup, mau bakal kebuka. Buru-buru mau ngelihat hebatnya Allah, ngelihatnya hebatnya kita doang. Gitu. Kalau misalnya ininya terbuka nih, hati suci, itu rufianal astar. Faraat maghaba anha minal asrar, pasti ketika terbuka, diangkat tutup-tutupnya, itu terlihat pelbagai macam rahasia. Oh ini, itu rahasianya. Wali anna warada anna idza qala al musalli ihdinas siratal mustaqim,
Ketika orang sholat ngomong ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, ya Allah, bimbing kami ke jalan yang benar-benar konsisten. Kata Allah, hadza li abdi wa li abdi masal. Ini jatah hamba gua nih. Gitu. Bagi hambaku apa yang dia pinta. Wa kafa bil hidayati fathan, cukup dibimbing dan ditunjukin. Itu kan yang namanya orang dibimbing dan ditunjukin. Di sini nih, lihat nih, kan begitu. Iya, ini mau orang yakin orang kelihatan, buang orang bener-bener sholat. Hari yang bener-bener sholat nih. Yang namanya orang bimbing ditunjukin gimana emang? Ambil nih. Dituntun nih. Iya, gitu. Maka tuh nggak ada ceritanya harus sholat susah, nggak ada. Gitu. Tetap dia akan merasa bahagia dalam segala kondisi. Karena apa? Iya, nih. Gitu. Rizki Allah udah diampar-ampar, pusing sama rizki, tolol amat. Pahit banget, enak. Hari diginiin enak. Wa kafa bil hidayati fathan, cukup yang namanya hidayah. Lo baca iya karena abu ya karena selain kagak ingat nama Allah. Itu di situ yang matak jadi songong sama Allah. Ngomong lantur di depan Allah, ngomong lantur. Iya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya buari kagak inget lagi ngomong sama Allah. Gitu. Lah kira-kira kata Allah, lu kagak dijegukin ya untung kita. Tolol banget lo. Gitu. Iya kan kalau orang ngomong hanya kepadamu ya, itu permohonan yang luar biasa. Hanya kepadamu kami menyembah dan beribadah, mengabdi, berharap, takut. Jadi harapan kita udah sama Allah, bukan harapan sama usaha sama itu. Kagak, nggak ada. Itu mau boleh Allah bisain. Yang kita harapkan hanya sama Allah. Iya karena budu, wa iya karena sen, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kami memang nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat lagi sholat aja kagak bisa. Bunga ngaprak baik. Iya lebih lagi sholat tapi ngaprak baik kita kagak bisa ingat. Maka tuh wa iya karena stain hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jangan sombong. Osong lihat orang kagak sholat gitu. Orang males banget sholatnya. Padahal sama dia gitu sholat, songong. Gitu. Belajar jangan songong sama Allah. Ketika kita mohon sama Allah, kita lagi ngomong, lagi ngobrol sama Allah. Konsen ge iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Berarti orang beribadah dan menyembah berarti ngarep pemberian dia, ngarep sama dia. Terus benar-benar takut sama dia, cinta sama dia, dan ngandelin dia. Gitu, orang nyembah mah. Gitu. Dan benar-benar cinta sama dia. Wa ya karena stain dan hanya kepada dia kami, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti ngakuin bahwa yang kudroh, yang bersifat kuasa engkau ya Allah. Kehendak semua kehendak engkau, taunya tahu engkau, kemampuan, kekuatan engkau, kebisaan engkau, semuanya enggak, bukan boleh saya ya Allah, ya karena stain. Gitu. Semuanya bilah boleh engkau ya Allah, bukan boleh saya. Gitu. Nggak ada pengakuan duit gua, usaha gua, boleh gua. Nggak ada bahasa yang namanya ketika ya karena budaya ya karena stain tuh pewaris dan perintis, nggak ada. Ya karena budaya ya karena stain boleh Allah, semua perintis dari mana? Pewaris diwaris warisan dari Allah apa? Perintis kemampuan kekuatan, ya boleh Allah, nggak ada boleh kita. Itu pewaris perintis membahasa-bahasa orang sombong dalam hidup gitu. Itu semuanya boleh rezeki dari Allah. Gitu. Gitu. Wa kafa bil hidayati fathan, ketika ihdinas siratal mustaqim, konsen tunjukin saya ya Allah, tunjukin kami, bimbing ya Allah kami ke jalan yang istiqamah, yang konsisten, yang benar-benar enggak elak-elok, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Jadi biar kita ditunjukin, dibimbing, biar enak seperti para nabi, para rasul. Kan nikmat baik dia mah, enggak ada rasa susahnya, enggak ada nerakanya dia mah. Kita mau ngerasa di hidup begini amat. Jadi bikin neraka dewek. Jadi lu pengen bikin sorga, ya hati lu kudu ngerasa enjoy. Lu bikin neraka, ya karena ngerasa nggak enjoy hati lu. Gitu. Jadi belajar ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jangan ada rasa benci,
istiqomah sampai tersesat jalan, naudzubillah min dzalik. Ihdinas siratal mustaqim. Wa kafa bil hidayati fathan, cukup hidayah, petunjuk dan bimbingan Allah itu kayak dibukain mah dibukain. Yang namanya orang dibimbing pasti dibukain. Orang ditunjukin pasti dibukain. Gitu. Di sini nih. Di hadits qudsi bahkan Allah berfirman di hadits qudsi, wa man taqarraba ilai sibron, orang barang siapa yang mendekatkan kepadaku sejengkal. Kita pengen, ya Allah, pengen kenal, pengen deket sama Allah. Sejengkal aja. Itu kata Allah, taqarrubtu ilaihi dzira'an, gua ngedeketin dia sehasta. Maksudnya mah, lu ngedeketin misalnya senti, gua mah beberapa senti sama lu. Ya kalau bahasa kedekatan jarak mah, gitu. Wa man atani yamsi, lu datang ke gua bari berjalan, ataitu harwadatan. Maksudnya benar-benar Allah ketika hambanya sungguh-sungguh pengen kenal sama dia, itu pasti dibukakan segalanya sama dia. Kalau benar-benar iya, karena kalau ini mah kagak, masih ngeliatin dunia, ngeliatin janda, ngeliatin tahta, ngeliatin ya. Kata Allah, lu masih ngeliatin yang fana baik, liatin gua yang maha kekal. As-sholatu mahallul munajat, sholat itu tempat kita munajat sama Allah. Mahallu qurbil abdi min rabbih, tempat dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Wa dukhuluhu fi hadrati, jadi yang namanya sholat kita masuk di hadirat kesuciannya Allah tanpa perantara. Iya, nggak pakai calo. Gitu. Iya, nggak pakai calo. Gitu. Makar itu rada susah, orang nggak pakai calo. Gitu. La innaha lakabiratun, sholat tuh bener-bener berat, susah. Nggak pakai calo. Bila wasito, guru kita sendiri yang berhubungan. Gitu. Nah gimana ini caranya? Udah. Jadi ketika sholat bener-bener konsen belajar. Apa janji Allah ketika benar-benar iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, pasti ihdinas siratal mustaqim, dituntun, dibimbing langsung. Nih hadirat gua. Nih, gitu. Itu mahallul munajat, mahallu qurbil abdi min rabbi, tempat kedekatannya seorang hamba dari Tuhannya dan masuknya seorang hamba di hadirat Tuhannya tanpa perantaraan. Munajat seorang hamba kepada Tuhannya itu kita baca Quran, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, iya. Semuanya Allah yang maha kasih dan maha sayang. Bener rahmannya tuh menyeluruh pada seluruh makhluknya, rohimnya kepada orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah, maka itu ya Allah, segala puji bagi Allah. Itu nggak ada kalimat hidup begini amat kagak muji Allah, sebab kita diciptakan sama Allah kan emang sesuai dengan takaran Allah. Alhamdulillah, muji sama Allah. Itu tilawah, doa seperti doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah, inna sholati, Allah, sholat, ibadah, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau apa baik, nusuki wa mahyaya, bahkan hidup dan mati ini itu semuanya milik engkau dan karena engkau, yang namanya engkau yang punya semuanya, bukan punya saya. Semuanya punya engkau ya Allah. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, enggak ada sekutu baginya. Kali boleh kita ini, enggak, boleh Allah semuanya. Wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Maka itu saya benar-benar muslim ya Allah. Arti muslim itu pasrah, sumerah, taslim, iya ya Allah, iya. Ya raditu billahi robba wa bil islami di Nabi Muhammadin nabiyya rasulah. Iya ya Allah. Itu doa qomol barabbi firli warhamni wajburni, kan kita ngedoa ya Allah ya Tuhanku, igfirli, ampunin saya, warhamni, sayangin, wajburni, tambelin, tutup pintu-pintu kesusahan saya ya Allah, pintu kefakiran saya, Rob wajburni. Kalau saya ada lagi watini malan kasiron, kalau gitu berikan saya harta yang banyak ya Allah. Warfa'ni, kalau harta banyak mah derajat sosial kira ada tinggian ya Allah. Itu warfa'ni, diangkat derajat, baik derajat dunia, derajat akhiratnya. Itu di sholat kumplit, pengen diangkat derajat warfa'ni. Warzukni, rizkiin saya. Gitu. Wahdini,
tunjukin saya, sebab kalau banyak duit, banyak rezeki, segala macam, banyak ilmu, banyak itu, kadang-kala suka nyelimpang ini itu, minta dibimbing dan ditunjukin ya Allah. Wafini, minta diwarasin, bagian ditunjukin, kalau kagak waras meribet ya Allah. Wafu ani, minta dimaafin, udah cukup itu. Cuman lupa lagi itu mau buru-buru baik, orang minta terburu-buru, mau bakal dikasih sama bapak lu ge. Apa sih lu? Gitu. Tanya balik lari. Iya, minta lu kata bapak lu, ngapain sih lu? Belajar konsentrasiin, Robbi Firly. Jangan ini mah, kaisang iya no salat duha. Gitu. Biar banyak rezekinya kata Allah. Lalu yang sayang bener-bener, iya ntar di sini nih ada yang namanya orang ngedoa itu bener-bener kudu ta'amul iman. Jadi kudu ada pemikiran dan pemahaman, kudu kontemplasi. Rasain ya Allah, ya Tuhan, ighfirli, ampunin. Masa kita banyak dosa lahiriah, dosa batiniah sama Allah dan sama makhluknya. Ampunin ya Allah. Udah diampunin, dihapus dosa kita. Kan tetap saya bukan butuh dihapus doang, biar disayangin sama Gusti, sebab saya iya karena butuh, iya karena saya butuh sama Gusti. Warhamni, sayangin Gusti saya. Gitu. Udah disayangin gitu. Tapi kan tetap Gusti, saya mau banyak butuh ini, butuh wajbur nih gitu. Itu bahasa disusun sama Rasul, enggak ada tujuan apa-apa. Rasul mah wa mayantiqu anil hawa pan. In huwa illa wahyu yuha. Ini mau orang kitanya ge. Maka itu susah baik, sholatnya kagak konsen, mintanya kagak bener-bener jadinya. Lah janji Allah kan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Wal aqibatu littaqwa. Maka itu amin aqwa asbabi jalbir rizki kasratus shalah. Sebagian dari sebab paling kuat narik rizki itu perbanyak sholat. Udah pasti kalau kita yakin Allah kaya, udah kita yakin Allah bisa, itu orang bener-bener aja sholatnya, itu pasti dikasih jalan kehidupan yang luar biasa. Ya, yakin sama yang kaya, yakin sama yang nyalurin, ya syaukil rezeki semua digiring sama Allah, kan rezekinya. Lah kalau yakin mah kata Allah, iya. Allah tahu nggak bisa ketipu sama kita. Yang cuman tonggang-tonggeng doang sama orang yang yakin. Lah kelihatan, ya lu mah sholat banyak ya tonggeng doang. Nggak bener-bener percaya dan yakin sama gua. Kalau yakin sama gua mah udah. Maka itu bahasanya 2 rakaat dari orang yang kenal bener sama Allah itu lebih utama daripada 1000 rakaat orang yang ahli ibadah. Itu bandingannya ribuan. Karena apa? Kalau nama ribuan kagak tapi tengah sama yang dia sholatin. Kali ini mah 2 rakaat ge bener-bener bernilai. Iya, rakaatani minal arifi billah afdalu min alfi rakaatin minal abid. 2 rakaat dari orang yang kenal sama Allah itu lebih utama daripada ribuan rakaat orang yang ahli ibadah. Cuman pengen kenal sama Allah, kudu banyak pengabdian. Gitu. Pertama kualitas, baru kan udah banyak, maka kita nyari, kita pilihin mana yang benar-benar berkualitas. Kuantitasnya udah banyak di kuantitinya, baru kualitinya kita tingkatin kualitasnya. Kalau produksinya belum banyak, mual bakal punya kualitas gitu. Tetap awalnya mah kuantitas dulu, perbanyak, ayo. Ntar lama-lama kita cari yang benar-benar punya kualitas. Sebab itu mahalul munajat, tilawah, doa, tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus tahlil, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Sedangkan munajatullah ta'ala li abdi itu bima yuwajjihu ilaihi minal lataif, kelembutan Allah kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini wajah tuh kita dihadapi nama nih hati kita. Itu kan bener-bener kayak munajatnya Allah sama hambanya. Wa bima yuthifuhu minal asrar wal ma'arif, dikasih rahasia dan pengetahuan yang luar biasa dari Allah. Iya, keyakinan nama Allah nambah gitu. Maka itu yang namanya sholat wa ma'adinul musafat, tempat ikhlasul mawaddah, bersihnya kesucian cinta kepada Allah.
Kotar markazu tasfiyatil qalbi, jadi poros kesuciannya hati, wa ifadatul ma'arif, dan luar biasa berlimpahnya pengetahuan. Jadi orang yang sholat itu orang yang benar-benar punya tempat keikhlasan dalam kecintaan nama Allah, dan punya sentral pensucian hati, dan benar-benar diluberkan, dilimpahkan segala pengetahuan. Jadi kalau orang yang sholatnya benar-benar luar biasa, itu benar-benar punya sentral pembersihan hati. Pengetahuannya luar biasa. Gitu. Famusafatul abdi li rabbih bitawajjuhi ilaihi. Cuman kebersihan cinta seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika hambanya tawajuh kepada Tuhannya dengan badan dan hatinya. Badan menghadap kiblat, hati menghadap Sang Maha segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Itu belajar. Itu baru benar-benar cinta tawajuh. Maka itu dilatih sama ahlu thariqah, maka madep hati kita. Sebab enggak ada pelatihan ampe tua ge enggak bisa benar-benar wajah tu wajhil. Karena enggak ada pelatihan. Skill enggak punya, latihan kagak. Lemul bakal bisa. Skill mikirin janda dari masih kecil ge. Mikirin boneka, mikirin motor-motoran, mikirin mobil-mobilan, ampe tua enggak dilatih, atau ampe tua mikirin janda, gitu. Iya, mikirin mobil-mobilan, gitu. Mikirin udah ampe tua, karena apa? Enggak mau ngelatih hatinya menghadap Allah, maka madep hati kita, malah ngelatih hati supaya mencintai kesaktian, mencintai kehebatan. Atau kesaktian kehebatan punya Allah, ngapain segala dipengen-pengenin, kata Allah. Al-kibriya uridai, yang namanya kibria, kehebatan, itu rida gua, selendang gua. Jangan lu rebut-rebut. Gitu. Kira-kira lu ada kiai selendangnya lu rebut, kira-kira tuh kiai marah kan, Pi? Hah? Dikepret bisa. Enak aja sih, Ra. Iya, kibria Allah, kesaktian ya kesaktian Allah, kehebatan. Lu mau rebut, ya Allah, kata Allah, kepret juga lu. Glopok sih Raki, bisa orang ngegawa kesaktian. Itu belajar musafatul abdi li rabbi, tawajuh. Maka itu orang kalau benar-benar sholatnya itu nggak resep, emang karena tanpa wasito, nggak resep sama orang sakti, sama orang hebat, kagak bakal apaan sih nyari-nyari orang sakti. Pugu dirinya ketika dikerjain sholat, dibisain sholat sama Allah, itu bukti bahwa dia mau disaktiin sama Allah. Itu jangan nyari-nyari, oh orang anu sakti, orang anu hebat, orang anu, wah udah macem-macem. Jadi suku-sukunya sholat kagak. Pugu yang namanya hubungan koneksi tanpa perantaraan itu ketika hamba sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya yang benar-benar secara bibadanihi wa qalbi, tawajjuhi bibadani wa qalbi, hatta la yahtalija fi sirri ghairah, sampai di relung hati terdalamnya enggak ada terlintas selain Allah. Gitu. Mual bakal terlintas kehidupan ini, terlintas diri ini, terlintas masa lalu, masa depan, masa yang akan datang. Enggak, udah bersih ya tali jaga. Sebab yang namanya ruang dan waktu makhluk apaan? Iya. Yang namanya kehidupan kita atau kehidupan makhluk yang lain dalam ruang dan waktu itu makhluk. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang itu makhluk semuanya. Kalau orang benar-benar menghadap Allah dengan badan dan hatinya, itu layah talija fi sirri ghairah, enggak terlintas di relung hati terdalamnya itu selain Allah. Weh, susah amat. Lah orang susah hari dilatih mah. Gitu. Yang enggak bisa kalau enggak ada pelatihan. Maka itu menjamal diajak latihan udah. Belajar sama malam latihan. Allah. Udah jangan mikirin yang lain. Jangan belagu-belagu ngatur kehidupan diri kita atau diri anak dan yang lainnya gitu. Itu udah peraturan dan tatanan ilahi. Yang bikin udah, yang bikin aja yang ngatur.
Kita buru-buru bisa ngatur diri kita. Bersihin. Hatta layah talija fi sirri ghairah. Wa musawafatur rabbi li abdi bi awiyamnau syuhudah. Sedangkan kecintaan Tuhan kepada hambanya itu diberikan musyahadah ketika benar-benar ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat. Kalau emang kayak ngelihat Allah udah konsentrasi pasti hati kayak ngegerut. Wa yufidhu alai yudah, dan Allah lapangkan kelemahan Allah. Pasti orang yang benar-benar sholat itu baik badan dan hatinya itu dikasih kekayaan sama Allah. Ini ngedeketin zat yang kaya, abongan miskin, orang ngerti. Tata syufia mayadinul asror, luas lapang di dalam sholat. Itu lapangan-lapangan rahasia. Karena faijulul kolbu, tuh hati enak. Kalau ketika sholat, itu benar-benar mau kemana aja gitu luas. Jadi hatinya tuh benar-benar lapang kalau orang benar-benar sholatnya. Karena sholat tak hudubi kuliatil abdi, karena yang namanya sholat itu benar-benar seluruh kuliah, arti kuliah tuh secara universal seorang hamba benar-benar totalitas sama Allah. Faina jawari masyghulun bil afalil zahirah. Jadi lahiriahnya, anggota badan lahiriahnya itu sibuk dengan pekerjaan lahiriah, ruku, sujud gitu. Lisannya masyghulun bi azkaril intiqal wa azkaril arkan. Lisannya sibuk dengan zikir Allahu Akbar, zikir Fatihah, zikir banyak zikir. Dan wa qalbu masyghulun bil khudu, hatinya sibuk dengan tunduk sama Allah, wa ta'ammuli ma'anil azkar, dan benar-benar dipikirin arti-arti zikir yang dibacanya. Jadi makar itu seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah, ya Allah yang Maha Agung. Selain Allah udah enggak ada terlintas di hati. Hanya Engkau ya Allah yang agung. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Wa tasyruku fiha syawarikul anwar, tersinari dalam salat syawarikul anwar, sinar-sinar segala cahaya. Tatlu fi anwar syamil kawakib. Gitu. Final imdad minar Rabb, yang namanya pemberian dan karunia Allah, itu bagaimana persiapan kita. Kalau kita persiapannya ya dirapihin, rumahnya dibersihin, itu ntar Allah ngisiin barangnya gak enak apaan? Iya kayak kayak persiapan, lagi mana persiapan kita? Kalau kita hatinya kotor, Allah narik lah kesini blok, oh jangan lah, lo punya gue di tempat blok. Gitu. Penuh hatinya. Iya, jadi istilah asal mau narik lah, lo blok amat, bagian kosong ya kalau blok mah. Gitu, rumah kosong nih, udah nggak ada sifat apa-apa, mau dimasukin. Kan yang namanya Allahu Jamilun yuhibbul jamal, pas ngeliat lah leblok amat gitu. Ntar dulu kudu dibersihin dulu. Istinad, ya persiapan kita bersihin hati kita. Insya Allah imdad minar Rabb ala qadril istidad minal abdi. Fa idza ufidat 'alil asrar zahada fil aghyar. Ketika diluberin berbagai macam rahasia, dia akan zuhud sama selain Allah. Enggak bakal resep sama selain Allah gitu. Wa takunu wijhatu ilal wahidil qahar, pasti hadapannya, hatinya hanya menghadap pada Allah yang Maha Tunggal dan Maha Gagah Perkasa. Ini hati udah pasti hanya menghadap Allah, enggak menghadap dunia dan akhirat. Jadi yang dia hadapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu mudah-mudahan ketika kita sering latihan, cuman jangan ngandelin latihan, tetap ngandelin Allah. Cuman bisa babil riyadhah wal mujahadah, dengan sebab kita sering latih tiap malam. Ayo malam Jumat di sini bareng-bareng, ntar di rumah kita latihan lagi. Ayo kita belajar konsentrasi. Ini wajah tu wajhiya lillazi fataras sama, maka madep hati kita sebab lantaran guru. Karena apa? Karena imdadus syuyuh, itu guru kan dikasih imdad sama gurunya, sama Sayyidina Ali, sama Sayyidina Abu Bakar, sama Rasulullah, kan dikasih tuh sama Allah. Itu semuanya nyalur gitu. Kalau emang bener-bener hatinya bersih, itu koneksinya cakep kepada gurunya, ngebrolo gitu. Udah nggak kudu pakai itu, udah pasti itu mah imdadul arwah, mah imdadul asrar gitu. Udah bener-bener sesuai dengan tatanan Allah,
dan tatanan Rasul wa takunu wijhatuhu ilal wahidil qahhar. Karena apa? Karena emang legalitasnya rapi. Kita dari guru kita dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Abu Bakar. Kalau Qadiriyah Naqsabandiyah kan Qadiriyahnya dari Sayyidina Ali, Naqsabandiyahnya kan dari Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Itu semuanya ya dari Rasulullah, Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah. Bahkan Rasulullah ketika perintah sholat kan langsung dari Allah. Maka itu yang namanya sholat itu bila wasitoh, tanpa perantaraan. Allah langsung perintahnya dari Allah. Iya, Rasul perintahnya langsung dari Allah tanpa perantaraan. Maka itu umatnya sama. Itu koneksi tanpa perantaraan ketika benar-benar sholat sesuai dengan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah Anda sebagaimana Anda melihat saya sholat. Saya sholat itu bukan lahiriah saya doang, kata Rasul, tapi batiniah dan seluruh kuliatul abdi, keseluruhan seorang hamba tuh benar-benar sholat. Mudah-mudahan nama Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.